Artinya samadyo itu tidak berlebihan. Makan tuh nggak sampai kekenyangan, kalau ngambil tuh ya secukupnya. Pangan lokal, lingkungan, itu tuh perannya ibu-ibu itu sangat penting untuk bisa mewariskan ke generasi selanjutnya. Kita melihat ibu-ibu tuh ketika mereka berusaha, hasilnya tuh langsung kelihatan impact-nya buat keluarganya, buat komunitas di sekitarnya. Ini ibu adalah ibu-ibu mitra pilihan. Ibu terpilih dari 2 juta mitra. Ya, tepuk tangan dulu nih. Amarta bikin program baru namanya Cerita Rasa. Kita ngerasain tentang kerja keras, bagaimana mereka menceritakan momen-momen spesial dari makanan yang mereka buat. Ibu-ibu, 15 menit lagi selesai. Ibu-ibu akan diberangkatkan ke Jakarta di final Cerita Rasa by Amarta Prosper. Akhir-akhir ini ya, orang-orang ngomong tentang sustainability. Kalau di filsafat Jawa itu sustainability itu sudah terjadi dari dulu. Artinya memang harus samadyo, tidak berlebihan. Jadi kalau makan tuh nggak sampai kekenyangan, kalau ngambil tuh ya secukupnya. Gitu. Karena di filosofi Jawa itu kan ada namanya pagar hidup ya. Pagar itu kan semua bisa diramban kalau di Jawa. Ada yang harus diberikan ke binatang, ada yang bagiannya tetangga, itu diperhitungkan. Mencari makanan di sekitar rumah, kita kan mau nggak mau harus beradaptasi ya dengan apa yang kita punya ya. Jadi kalau kita hidup sederhana dari sekitar saja, itu kan ya itu semua akan terelevasi lagi kemampuan kita sebagai manusia. Di Omalor ini kita menganut namanya siklus tertutup ya. Semua itu kembali ke alam. Apa yang kita ambil dari alam itu kembali ke alam. Selamat pagi. Selamat datang di Omalor. Sudah siap untuk berlomba hari ini masak? Siap. Nah, pagi ini kita mau tur dulu ya. Nah, ini namanya di sini ada seledri kalau mau seledri, ada loncang. Ini kucing di sebelah sana tadi. Cabai-cabai di sini. Nah, ini salam saya. Yang mau ambil salam silakan nanti silakan diambil di sini. Waalaikumsalam. Tanam lagi ya, jangan kita ngerusak ya. Enggak, kita lanjut daun pepaya dulu, Mbak. Yang kerja itu mama saya. Jadi saya nafkahin. Setiap harinya itu makannya apa adanya, Pak. Kayak, ya itu kembali lagi daun pepaya. Terinspirasi masak daun pepaya itu karena kehidupannya yang dulu tuh sangat memprihatinkan. Pahit seperti daun pepaya. Oh lah ya, kalau nipis benar. Tadi ada yang bercerita dari seseorang yang dengan background keluarga yang sangat sulit, hingga mereka harus makan bergantung pada apa yang ada di sekitar halaman mereka untuk bisa survive. Beli mulunya buat mengganti Asam. kita nggak jauh-jauh harus beli dulu ke pasar atau kemana, jadi langsung petik sendiri dari kebun. Akalnya banyak. Iya dong, namanya juga ibu-ibu. Kalau nggak ada akal ya bukan ibu-ibu namanya. Ini ya ambil. Ini ya. Tapi pelan, terus. Kalau setahu saya itu tanaman bunga kelateng itu di tempat saya malah dijauhin sama orang. Iya, nggak boleh dimakan. Tapi di sini katanya zat besi apa zat kalsiumnya, Zat kalsiumnya tinggi. Iya, katanya tinggi harus dimakan kayak gitu. Kebetulan dulu kan nenek rumahnya di pedesaan juga ya Mas ya. Kalau mau masak itu nggak beli di warung. Jadi manfaatin apa aja yang ada di kebun gitu. Saya langsung tertuju sama satu sayuran. Gambas. Gambas tuh yang anunya keluar itu toh? Ini tuh kayak ares sih. Pare melot nek di tempatku namanya kan. Yang bisa panjang gitu loh. Di saat masa-masa sulit saya itu, uang di dompet itu cuma cukup buat beli beras. Nah, terus tetangga ada yang ngasih gambas, walaupun sebuah gambas. Sepele memang. Tapi memang kalau kita lagi posisi sulit, bantuan sekecil apapun dari orang itu sangat
berarti ya. Satu keluarga, ini kan satu keluarga nih. Cuman dia satunya angle Beda ya ada kasta. gini. Iya, saya biasanya ada angle. Ini juga enak kok malamnya yang penting. Kalau ketinggian siapa yang ngambilkan? Ini tampil no. Tolong sedikit. Bentar. Ada cerita sama ibu saya sendiri. Waktu saya masakkan diet, simpel sayur bening daun kelor itu ya. Katanya seger, makan suka. Tapi kenapa kok ibu terus pergi gitu? Banyak kenangan sudah. Ya, perempuan itu tuh selalu mikirin orang lain. Kita cerita masak, oh ini kesukaan, ini saya bikin karena anak saya nggak mau makan. Tapi sebenarnya itu sosok yang penopang keluarga. Kalau orang bilang kan kalau ibu istri itu jadi leher gitu ya. Mungkin bukan kepala, tapi dia yang ngegerakin. Nah itulah potret dari ibu-ibu Mitra Amarta itu sendiri. Sudah lengkap, insya Allah sudah lengkap perlengkapan kami. Ini kemangi. Di mana Bu ambilnya? Jalan. Minta sama tetangga nih. Minta Bu RT tapi orangnya nggak ada. Nggak apa-apa ya Bu. Tuh saya mau bikin wedang bunga telang, kan saya itu kan punya asma dan juga batuk. Itu sering kali kalau saya lagi batuk tinggal di rumahnya Mbah Yi dulu pasti diseduhin bunga telang itu. Ketika dapat suami yang tinggal di desa, saya kembali menemui hal yang serupa. Kalau orang tani itu kalau misalkan lagi musim gagal panen atau habis tandur itu kan uangnya habis-habisan ya. Jadi mereka memanfaatkan yang ada di rumah itu yang diolah itu. Iya. Ilmu sederhana yang saya pelajari dari mertua. Murbay, kalau Maduranya ambren. Yuk kita ngambil ambren. Nah, zaman dulu kalau minta anggur dikasih ini Bu sama orang tua. Sakingnya orang tua itu nggak mampu beli anggur kasih ini. Ini kayak katanya sama kayak anggur rasanya. Manfaatkan ya Yang ada. kacangnya disangre itu pakai pasir, nggak pakai beli minyak. Nilai-nilai di pedesaan kan memang memanfaatkan apa yang ada di alam dan memeliharanya karena itu adalah sumber kehidupan. Nah makanya pangan lokal, lingkungan itu tuh perannya ibu-ibu itu sangat penting untuk bisa mewariskan ke generasi selanjutnya. Selamat pagi Ibu-ibu. Udah siap semuanya? Oke. Hari ini kita akan masak semua yang asli dari negara kita. Oke, ibu-ibu semangat ya. Ya. 3, 2, 1. Pinjam sebentar. Iya, saya bentar. Saya isinya soalnya. Bentar. Saya bentar. Udah dapat. Mana dia? Iya, padahal dia mati jadi hidup kan. Alhamdulillah dapat. Ya. Jadi ibu ini unik. Dia keturunan Yaman tapi lahirnya mungkin di Papua. Dia memasak papeda karena itu adalah kesukaan bapaknya. Papeda. Oh, papeda. Bahan pokoknya sagu. Sagu ya yang dipanasin sambal itu ya, Bu, ya. Emang kalau sagu sini enggak kurang? Ada ya? Nggak bisa. Enggak bisa, harus dari sana. Teksturnya. Oh, kangen ya Bu sama masakan Papua ya. Nostalgia. Super hebat tangannya. Tangannya kebal. Kebal. Nggak usah pakai seremek, langsung aja ambil Langsung taruh. angkat emang beneran dia. Ya sambal sama wedang. Baunya udah enak banget nih. Oh, buka warung kenapa Bu? Buka warung ya ngebantu suami Ngebantu suami aja ya. Hari ya. Iya. Kalau kerja kan ibu udah nggak kerja lagi. Ya udah minta jualan lagi di rumah. Oh, alhamdulillah Alhamdulillah. laku ya Bu ya. Iya. Pertama ada Marta
Bantu modalnya ya. Ya, alhamdulillah nanti kalau ke Bandung saya mampir deh warungnya Ibu. Bisa kenalan juga sama ibu-ibu yang udah bertahun-tahun, ada yang baru gabung di Amarta. Setiap tahunnya ada aja alat yang dibeli untuk perkembangan bisnisnya gitu. Keren-keren banget sih perjuangannya. Masak apa, Bu? Saya ini telur omelet sama bayam sama daun kelateng. Daun kelateng. Kalau aku yang paling berkesan yang baru-baru ya, yang ternyata beras ketan itu bisa dimakan sebagai nasi. Itu aku tadi sempat nanya detail gimana teknik masaknya ya, karena itu kan ngomong teknik ya. Nasinya ini nasinya. Nasinya ini. Ya, lebih enak. Ini tumis gambas. Bumbu rahasianya pakai tempe bosok. Kita sebagai pengganti MSG dan saus tiram. Jadi pakai tempe bosoknya. Iya, betul, pakai tempe bosok. Tempe bosok tuh bikin, kalau bahasa Jepangnya umami. Makanya ini harus menggabungkan banyak rasa nih Pak. Iya. Dari Jogja, Cirebon, Jepara jadiin satu di sini. Tempura sayuran. Sambal petis. Oh, ini ya. Ikan bakar. Sambal petis. Campuran Jepang sama Banyuwangi. Banyuwangi. Sama Sidoarjo, Bandung. Sayur tempura bunga yang dari labu. Labu sama Bunga labu itu. Padahal kita tidak mungkin itu bisa dimakan kan. Ternyata bisa. Loh, luar biasa sekali kan manfaatnya juga. Kerupuk gapet. Oke. Nanti kita bikin kerupuk gapet. Kerupuk ini dikasih sayuran, terus digapet sama kerupuk lagi. Itu namanya kerupuk gapet. wajanku hilang. Wajanku siapa yang ngambil? Ayo, kita nggak punya wajan mau goreng. Paling kita bikin gregetan itu wajan kita pas mau kita goreng wajan Hilang. Kan kita kan udah repot ya Mas ya, kita bikin yang lain, ternyata ada yang ambil wajan kita nggak tahu siapa ya. Coba lihat aku nasi singkongnya. Ya. Boleh dilihatin. Oh, jadi ini di parut yo. Iya, di pasar. Enak sih. Saling bantu, Mbak. Saling bantu. Saya masak rendang nangka muda. Saya yang bikin bumbu, ibunya yang rebus, ibunya masak nasi gitu. Aku yang bikin bagian rujak. Gitu. Apa yang bisa dimasak pertama itu yaitu dikerjakan bersama. Waktu masaknya tinggal 1 jam lagi ya. Terus nasi Mas. Mbak, gimana Mbak wajannya? Oh iya. Makasih. Kalau aku sih yang paling ingat itu sebenarnya semuanya menarik ya. Tapi yang ingat tuh tadi yang kelompok yang paling ujung kanan. Oh, yang itu garang asem ya? Nah, dia ada bahan-bahan dari Papua gitu. Iya, yang dari Papua, sagunya dari Papua. Betul. Ada bunga rebung. Tapi Menarik juga sih itu ya. Itu menarik ceritanya sih. Iya. Cerita personalnya ke ibunya itu menarik banget. ibu-ibu, 15 menit lagi selesai. Ya, segera diselesaikan masak-masaknya. Nah, kita hitung mundur ya. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Dan ilmu-ilmu kehidupan sederhana bahwa masak sayur itu nggak harus beli, tapi bisa ambil di kebun, di sawah. Enaknya hidup di desa kayak gitu. Itu namanya wedang seruni. Wedang seruni. Ini gulai rebung. Oh, nanti sama papeda. Iya, papedanya karena saya dari Papua Barat yang memang kita makanan pokoknya sagu. Iya. Jadi saya mau para juri juga mencicipi rasanya sagu. Kalau saya memilih rebung karena saya terinspirasi dari kekuatannya dari bambu itu tersebut. Jadi bambu itu seperti saya menggambarkan dia seperti saya, kokoh kuat. Saya di sini sendiri nggak punya siapa-siapa. Ibu terakhir pulang kapan? 20 tahun yang lalu. Nggak pernah pulang sama sekali.
gulai ini makanan kesukaan abah saya. Saya buat. Kalau ini apa Ibu? Daun pepaya dengan ikan teri. Ini kerang asam ayam kampung. Ya, kan keterbatasannya itu salah satunya menyebabkan masakan kita itu ada yang tidak maksimal. Akibatnya menu masakan kita ayam tadi alot, masih keras untuk dewan juri. Iya, kalau nggak kecampur-campur ya. Enggak. Seger. Kasih nasi merah plus kacang dulu. Sama ini sayur daya rebus, bunga pepaya campur sama ikan teri. Oh, sama ikan teri. Dari Sunda gitu. Ya, di rumah jualan nasi ramas. Kalau dulu makan sukanya kerja di pabrik. Berhenti dari pabrik Basteng itu semenjak anak meninggal. Oh, anak meninggal. Umur berapa meninggalnya? Meninggalnya umur 8 tahun. Oh, umur 8 tahun. Umurnya 8 tahun, ibu berhenti dari kerja, harus langsung jualan di rumah aja. Biar anak yang pertama kurus juga, perhatiin juga. Oh, iya. Yang ada di sini. Oh, ini ginsengnya ngambil dari sini ya? Sayurannya semua. ginseng, cabai itu di sini. Panen di sini. Obat. Terima kasih. Jadi namanya daun pepaya. Daun pepaya sama pete sama combra. Lompong asin jambal. Ini resep dari almarhum nenek saya. Oh, dari nenek. Waktu SD kalau pulang ke rumah nenek suka dikasih makan. Dikasih makan ini. Itu paling diingat soal nenek dulu kalau mau masak sayur lompong itu ya Mas, suka diajak ke kebun memanen sembari ngambil kayu bakar juga. Kan masaknya di tungku ya Mas kalau zaman dulu ya, nggak di kompor gitu. Diajarin cara masaknya, cara ngolahnya kayak gimana gitu. Nasi hitam bakar. Nasi hitam bakar. Pakai ketan ya tadi ya? Iya, pakai ketan. Keren banget ininya. Tekniknya juga keren. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu. Siang, aduh cantiknya. Tumis gambar. Tumis gambar. Iya. Saya bikin sambal cumi. Kalau saya nasi among, Bu. Nasi among kan wujud syukur seorang ibu karena terlahir anak. Anak adalah anugerah terindah. Biasanya tradisi Jawa itu nasi amongnya 7 macam. Yang penting 7 macam, iya. 7 macam sayur ya? Iya, Keren bisa jadi satu hidangan bareng gitu. Keren. Kita juga nggak nyangka baru ketemu. Enak banget. Keren, beda-beda. Jadi nyambung semua gitu loh. Bisa dimakan bareng gitu. Enak banget. Kelihatannya udah kayak piknik aja kita. Udah jadi bestie ya, Bu. Ya, makasih. Terima kasih ya. Ini tempura. Tempura. Cocolan sama sambal pete. Sambal pete. Luar biasa. Itu sayur apa, Bu ya? Sayur kelor. Ini ada Coba ya. wedang juga. Ada wedang juga. Hebat loh Ibu, waktunya singkat. Banyak banget. Inspirasi untuk sambal terinya itu teringat sama mertua. Dulu kan resepnya dari mertua. Iya. Setelah mertua sakit itu terakhir mau meninggal itu minta masakan sambal teri. Biasanya kan cuman digoreng sama campur sambal terasi aja gitu loh. Tapi kok mertua saya dibuat kasih, kenapa kok dipasikol? Biar sambalnya itu nggak kering ternyata itu. Biar lumer kalau dicampur nasi itu. Kok diserek. Cara makannya begini teman-teman para juri. Oh gitu. Dicocol. Ini yang dari kebun yang mana ini? Semua dari kebun. Terima kasih. Saya di sini mau angkat menu yang model rumahan sederhana. Iya. Ini nasi jagung. Kemudian ini ada sayur menir, ada jemblem isi gula merah, terus ini emplek-emplek singkong, dan kemudian ada bubur singkong. Ya, ini bubur singkong. Jadi tadi ada menu yang namanya bubur singkong. Jadi singkong diolah, ya, kemudian diberikan santan. Tapi begitu saya ambil, saya coba masuk ke mulut saya,
Ini yang berbeda. Saya belum pernah merasakan sensasi rasa yang seperti ini. Kalau ini sayur urap, Istimewanya sayurnya, sambelnya nanti saya cos pakai genteng. kreweng Saya ini panasin. potongan Sayurnya dipanasin Enggak, enggak ini ya sambelnya. Urapnya. Kalau orang zaman dulu di tempat saya pun juga ada Gitu seperti ya. itu. Kan biasanya dikukus, kalau nggak dikukus digosreng gitu. Iya, Kalau iya. saya pakein itu. Iya. Itu emang khasnya Jawa Iya. Timur Iya. seperti itu. Sambal cos kreweng. Kadang Sambal kalau cos pura-pura sambal kreweng. kreweng Oh, itu sambal kreweng. patahan genteng itu loh. Oh. Petai enaknya yang ini petai Yang ini, Cina. oh Iya. ini mendingin. Terus ini sama pecel. Kemudian dikasih ini. Kalau ini sama ini gini. Kalau ini pakai sayur bening. Sini. Bukan. Lalu digapit. Nah, jadi deh dimakan. Burger. Ya, makasih ya. Terima kasih banyak, Mbak. Memang itu mengenang saya waktu kecil. Memang makan sehari saya tuh kasih nasi singkong. Sakingnya orang besar tuh nggak punya. Kadang-kadang dikasih makanan nasi karak tuh, Bu. Ngerti? Nasi karak. Nasi karak. Tuh, Bu. Iya, iya. Nasinya yang dijual. Iya. Iya. Kamu kalau tahu rasanya anggur kayak gini. Oh iya gitu. Dulu tuh saya ini masak ini sebetulnya bumbunya tuh apa adanya. Iya. Ya kata tetangga saya kok kayak rendang ya dia makan aja rendang. Nangka muda. Nangka muda. Memang serba Dari kurang. sakingnya ya. kekurangan sampai nangka itu yang diolah. Banyak kalau mau minta dibelikan ayam gitu nunggu gajian ayah gitu. Soalnya rasanya beda Mas, sungguh nggak kayak nangka kalau sudah matang. Oh, ini bukan nasi biasa. Bukan, ini singkong. Makasih ya, Bu. Oke, makasih Bu. Aman, jantung aman. Ibu-ibu, terima kasih ya hari ini sudah kerja keras banget sejak kemarin untuk lomba ini. Nah, sekarang kami akan mengumumkan pemenang dari Cerita Rasa Jawa by Amarta Prosper. Dan pemenangnya adalah tim Ibu-Ibu Ismiati, Ibu Ika Nurliani, dan Ibu Yani Ayu. Pokoknya kemenangan ini merupakan hadiah terindah. Apalagi ini kemarin ulang tahun, hadiah terindah buat Mbak Yeni. Mas 30 tahun, hadiahnya kemenangan kita berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta soalnya. Jadi yang paling menonjol menurut saya yang dengan satu bahan itu dia bisa macam-macam, kesederhanaan, kehidupan yang sederhana membuat mereka harus kreatif. Jadi dari satu bisa jadi banyak gitu dan konsisten rasanya enak semua. Seru banget sih, nggak nyangka seseru ini ternyata dari bahan-bahan yang ada di sekitar kebun. Nggak nyangka sih rasanya dan semangatnya semuanya tuh bakal semeriah itu. Gimana kita pengen nampilin sisi lain dari ibu-ibu dan ini adalah kesempatan mereka untuk menyalurkan keahliannya dan meningkatkan taraf hidupnya. Ibu-ibu akan diberangkatkan ke Jakarta sebagai perwakilan dari Ibu Mitra Jawa untuk menjadi finalis nanti bertanding di Jakarta di final Cerita Rasa by Amarta Prosper. Sampai ketemu di Jakarta, Ibu. Amarta Prosper! Tiap hari itu sarapan saya mesti nasi pecel. Oh, udah terbiasa aja dari kecil, nenek juga udah jualan. Kayak ibu mungkin dari kecil kan ibu makannya juga itu tuh melulu. Akhirnya kan jadi makanan favorit. Kita dari kecil udah dimulai diajari untuk kerja. Yang akhirnya bisa membentuk kita kerja apa aja ndak malu. Intinya alasanku keluar dari pabrik saat itu karena anakku waktu aku titipin, kalau manggil aku ibu, tapi kalau manggil pengasuhnya itu mama. Dari situ aku takut. Aku kehilangan anak. Ya, akhirnya aku putuskan aku rawat sendiri aja. Alhamdulillah di tahun 2021 akhirnya aku buka itu nasi pecel daun jati. Dengan modal Amarta, aku bisa menambah modal. Terutama aku
bisa beli gerobak. Itu yang paling seneng banget. Aku bisa beli gerobak, bisa tambah menu. Aku begitu banget tertolong dengan adanya Amarta. Ya, siap bantu Ibu. Oke. Dulu kan jualan di pabrik Rejo Agung. Terus habis itu ada masalah dikit deh. Terus saya dikeluarin dari Rejo Agung, terus saya jualan lagi di kantor bapak saya di kantin. Usaha saya buka catering sama sayur mateng. Setelah dapat modal dari Amarta, usaha saya semakin lancar. Terus pesanan juga banyak, saya bisa order lebih banyak lagi. Kekhawatiran di rumah tuh bapak saya sih. Kadang bapaknya kan udah lupaan Mas, takut nanti kemana-mana gitu, kan juga pernah hilang gitu, juga pernah masuk ke kali gitu loh. Usaha mereka itu berangkat dari memang kebutuhan sehari-hari, menghidupi kebutuhan sehari-hari, wujud nyata dari perjuangan hidup, keberhasilan, kegagalan, cinta kepada keluarga. Jadi mungkin di setiap rupiah yang diinvestasikan itu memberikan makna yang lebih dibandingkan dengan produk investasi lainnya. Saya seorang pelaku usaha, sudah 6 tahun ini produksi bawang goreng yang biasa dipasarkan di pasar-pasar tradisional. Waktu itu belajarnya dari kakak ipar. Udah bisa produksi, akhirnya produksi sendiri karena permintaannya semakin banyak. Dampaknya di usaha saya itu bisa menambah kuantitas produksi karena permintaan semakin banyak. Jadi saya bisa menambah jumlah produksinya, apalagi bawang merah itu kan harganya fluktuatif. Biasanya dengan uang 500.000 bisa dapat 20 kilo, sekarang 500.000 cuma dapat 12 kilo, katakanlah seperti itu. Nah itu kan kalau kita nggak punya saving dana lebih kan itu agak susah juga ya. Dampaknya sudah survei sampai sekarang, pelanggannya terus terang nambah. Pelanggannya nambah, saya juga lebih semangat lagi Mas bikin konten-konten masaknya. Karena apa? Biar pemasukan tambahannya itu bisa lancar terus. Sebagai lender dan sebagai sesama perempuan, saya sangat bisa memahami dan bangga sih sama ibu-ibu Amarta ini. Senang sekali kalau memang pendanaan yang disalurkan itu bermanfaat ya. Karena mungkin kita nggak bisa merubah dunia, tapi kita bisa merubah dunia seseorang.